Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu lembar kerja siswa non-praktikum kimia yang berjudul reaksi redoks. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Farida, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi, dan juga teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Safina Tunaja, selaku moderator, Aimin Hatul Maula, Maulida Ashar, dan juga Dila Delima. Untuk materi lembar kerja siswa non praktikum kimia, kali ini akan dipresentasikan oleh saya dan juga Maulida. Untuk pertama-tama akan dipresentasikan oleh Maulida. Pada Maulida, persilakan. Nah, di sini ada pertama-tama ada cover dari LKS non praktikum. Nah, di sini mata pelajarannya itu adalah kimia dengan materi reaksi redoks. Nah, kemudian pada cover ini terdapat kompetensi dasar dan juga tujuan. Kompetensi dasar ini terdiri dari kompetensi dasar pada 3.3 yang menyatakan bahwa pada titik tiga yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks, dan pada 4.3 yaitu menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian di sini juga ada tujuan, yang mana tujuannya itu adalah siswa dapat menentukan atom-atom yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Siswa dapat menentukan perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam persamaan reaksi redoks, dan juga siswa dapat menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana asam dan basa. Nah, kemudian pada cover juga terdapat lembar identitas untuk mengisi identitas siswa, dan LKS ini diperuntukkan untuk siswa kelas 12 semester 1. Boleh lanjut. Kemudian pada halaman pertama terdapat wacana mengenai reaksi redoks yang bisa dipahami oleh siswa, diamati oleh siswa. Kemudian selanjutnya yaitu pada adalah pertanyaan, yang mana siswa diminta untuk membuat 2 rumusan masalah yang berhubungan dengan reaksi redoks. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan kolom untuk siswa mengisi jawaban yang terdapat pada halaman ini. Nah, di sini ada beberapa reaksi redoks yang harus dilengkapi oleh siswa. Kemudian ada beberapa tahapan yang dimulai dari langkah 1 sampai langkah 5 hingga reaksi tersebut setara. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap mengasosiasikan, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah dipahami sebelumnya oleh siswa tersebut. Di sini ada 2 pertanyaan dengan siswa diminta untuk menyetarakan reaksi yang terdapat pada soal. Boleh slide selanjutnya. Nah, yang terakhir, siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan yang telah diperoleh dari pembelajaran materi di kelas, dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maulia. Untuk materi selanjutnya itu ada rubrik penilaian. Yang pertama ada rubrik penilaian diskusi. Di sini tuh untuk penilaian sendiri ada penilaian berdasarkan kelompok dan juga individu. Eh, untuk kelompok sendiri, aspek yang dinilai itu meliputi menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat, kerjasama sesama anggota kelompok, kemampuan mengemukakan pendapat, pembagian rata materi, dan juga hasil tugas sesuai dengan topik, yang mana dinilai kualitatifnya secara sangat baik, baik, cukup baik, dan juga kurang baik. Untuk individunya sendiri, yaitu ada menyampaikan rumusan masalah berdasarkan hipotesis, menjawab pertanyaan yang diberikan, jiwa kepemimpinan, ketelitian dalam berdiskusi dan menjawab, dan juga bermain peran dalam diskusi. Ya, sama juga dinilai secara kualitatif secara sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik.
yang mana kriteria penilainya untuk nilai ada 100 sampai 85 kriteria indikatornya sangat baik, 84 sampai 75 kriteria indikatornya baik, eh, 74 sampai 60 kriteria indikatornya cukup baik, dan 59 sampai 45 kriteria indikatornya kurang baik. Untuk yang kedua, ada rubrik penilaian mengumpulkan data. Di sini tuh yang tadi dari soal yang di atas itu terdapat ada jawaban-jawaban yang sudah diberikan, yang mana kriteria penilaiannya 0 untuk siswa yang tidak menjawab pertanyaan, 3 untuk siswa yang menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan teori, dan 5 untuk siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori. Untuk rubrik ketiga yaitu rubrik penilaian mengasosiasi, yang mana tadi sudah diberikan di LKS-nya, yaitu ada soal dan juga ini adalah jawaban yang sudah yang sudah benarnya, yang mana ada untuk kriteria penilaiannya itu yang pertama ada 0 untuk siswa tidak menjawab pertanyaan, 3 untuk siswa menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan teori, 5 untuk siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori. Yang terakhir ada rubrik penilaian presentasi, yang mana aspek yang dinilai itu dari sistematika presentasi, penggunaan bahasa, ketepatan intonasi, dan kejelasan artikulasi, yang mana yang dinilai yaitu kriterianya untuk sistematika presentasi, untuk hasil diskusi yang disajikan secara runtut dan sistematis bernilai 4. Untuk hasil diskusi yang disajikan secara runtut tetapi kurang sistematis bernilai skornya 3. Untuk hasil diskusi yang disajikan secara kurang runtut dan tidak sistematis skornya 2. Dan hasil diskusi yang disajikan secara tidak runtut dan tidak sistematis skornya 1. Untuk penggunaan bahasa untuk kriteria penilaiannya, bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami, penilaian skornya 4, bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami, skornya 3, dan juga bahasa yang digunakan agak sulit dipahami, skornya 2, dan bahasa yang digunakan sangat sulit dipahami, skornya 1. Untuk ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi untuk aspek yang dinilainya, untuk penyampaian materi yang disajikan dengan intonasi yang tepat dan artikulasi atau lafal yang jelas berskor 4. Untuk penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang agak tepat dan artikulasi atau lafal yang jelas berskor 3. Dan juga untuk penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang kurang tepat dan artikulasi atau lafal yang kurang berskor 2. Penyampaian materi yang disajikan dengan intonasi yang tidak tepat dan artikulasi atau lafal yang tidak tepat berskor 1. Sekian presentasi LKS non-eksperimen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.